Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari Islami Podcast kelas Agama Islam G773. Saya Sofia Nurkaninda sebagai host moderator dengan NPM 220, 250, 150. Di sini saya sebagai pemimpin acara pada podcast kali ini. Nah, di sini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh narasumber yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Di antaranya ada kelompok dari narasumber 1, kelompok narasumber 2, dan kelompok narasumber 3. Tak kenal maka tak sayang. Sekarang waktunya buat kenalan nih sama kakak-kakaknya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, perkenalkan kami dari kelompok narasumber 1. Nama saya Muhammad Zakaria dengan NPM 22025 010022. Namaku Fiorara Gusti, NPM 220250 145. Baik, perkenalkan kami dari kelompok narasumber 2. Perkenalkan, namaku Safira Ria Aini, NPM 220250 117. Dan saya Ahmad Marif Asidik dari NPM 220 250 135. Kalau kami dari kelompok narasumber 3, saya sendiri yaitu Muhammad Ramadhani dengan NPM 2202 5010 020. Saya Hermisana Nazifa dengan NPM 2202 501 0005. Kali ini kita bakalan bahas topik yang menarik banget nih. Kira-kira ada yang tahu nggak topiknya apa? Oke, pada kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai kebudayaan Islam yang ada di Indonesia. Sekarang kita bakalan mengulas beberapa poin yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Yang pertama yaitu bagaimana pendapat teman-teman mengenai kebudayaan Islam yang ada di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut kami, dalam Islam itu ada 2 aspek, yaitu dari segi agama dan segi kebudayaan. Nah, dari kedua itu dapat dibedakan. Namun, dalam pandangan Islam sendiri itu nggak bisa dipisahkan antara nilai agama dan nilai kebudayaan. Nah, nilai agama dan nilai kebudayaan ini saling mempengaruhi karena keduanya memiliki nilai simbol. Saya ingin menambahkan, agama sendiri menjadi simbol ketaatan kepada Tuhan. Sedangkan kebudayaan itu agar manusia dapat hidup di lingkungannya. Jadi kebudayaan agama itu simbol yang mewakili nilai agama. Kalau dari kelompok narasumber 3 menanggapinya seperti ini. Dari kelompok narasumber 2 tadi kan menyebutkan kalau kebudayaan agama itu sebagai simbolik yang mewakili nilai agama. Nah, terus apalagi kebudayaan di Indonesia itu kan masih kental dengan tradisi dari nenek moyang. Ya, benar dari teman saya atau partner saya sendiri. Kalau kebudayaan Indonesia sendiri itu masih terlalu terfokus pada hal-hal mistis yang percaya akan kepercayaan tradisi atau nenek moyang terdahulu. Mungkin itu sih dari kami. Baiklah, terima kasih. Jawabannya sangat-sangat menarik dan bagus sekali nih. Nah, barusan kalian sudah mendefinisikan apa itu kebudayaan Islam di Indonesia. Sekarang, saya ingin teman-teman memberikan contoh serta jelaskan mengenai kebudayaan Islam yang masih sangat kental dan melekat di masyarakat. Saya izin menjawab. Terima kasih atas waktunya. Contoh kebudayaan Islam di
masyarakat, kayak contohnya itu sedekah bumi atau nama lainnya itu nyadran. Ya, izin menambahkan, pengertian sedekah bumi menurut saya itu adalah sebuah upacara atau rasa bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa terhadap hasil bumi yang kita peroleh. Nah, sedekah bumi ini tuh biasanya banyak kita jumpai di Kepulauan Jawa. Kebanyakan itu di Kepulauan Jawa karena Kepulauan Jawa itu masih melekat dengan tradisi-tradisi dari zaman dahulu. Zaman dahulu tradisi sedekah bumi ini itu ditunjukkan untuk menyembah roh-roh, menyembah berhala-berhala yang diyakini oleh masyarakat. Namun pada zaman sekarang sedekah bumi ini itu sudah dirubah. Niat dan tujuannya itu sudah dirubah. Bukan untuk menyembah berhala, tetapi niatnya sudah dirubah menjadi rasa bersyukur, menunjukkan bersyukur kita kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Mungkin itu dari kelompok narasumber 1. Baik, bisa dilanjut dari kelompok narasumber 3. Ya, baik, dari contoh dari kelompok kami yang masih sering kami temukan yaitu tradisi kupatan. Tradisi kupatan ini biasanya dilakukan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Biasanya masyarakat atau keluarga, sanak saudara akan berkumpul pada rumah atau masjid. Ketupat ini menjadi lambang di Hari Raya Idul Fitri. Karena itu menjadi makanan khas di hari Lebaran. Ya, izin menambahkan, tradisi kupat di hari Lebaran Idul Fitri ini menjadi simbol atas pengakuan kesalahan dan kekurangan diri masing-masing terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga, dan terhadap sesama. Nah, itu mungkin dari kelompok kami. Izin menambahkan dari kelompok narasumber 3, kalau kita sendiri mengambil contoh yang umum di Indonesia itu kan ada waktu bulan Lebaran tuh namanya halal bihalal ya, atau mungkin beberapa orang tuh nyebutnya unjuk-unjuk. Situ kita bisa silaturahmi sama sanak-sanak saudara atau bahkan sama teman-teman kita yang udah lama nggak ketemu. Halal bihalal sendiri itu bertujuan untuk sesama keluarga atau sesama tetangga, sesama masyarakat untuk meningkatkan rasa kekeluargaan, mempererat tali silaturahmi. Apalagi dalam Islam, tali silaturahmi itu sangat penting bagi Islam itu sendiri. Baik, dari contoh kebudayaan yang sudah teman-teman sebutkan dan jelaskan tadi, apakah poin-poin tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam di masyarakat? Izin menjawab, kalau dari kelompok kami, budaya sedekah bumi atau nyadran itu sudah cukup sesuai dengan syariat Islam, karena sedekah bumi sendiri ditunjukkan sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah melimpahkan rezekinya dalam hasil panen. Selain itu, kita juga bisa mengirim doa kepada keluarga yang sudah meninggal dan merupakan bentuk amal kita kepada orang-orang. Oke, menurut pendapat dari kelompok narasumber 2, itu tradisi kupatan ini sudah sesuai dengan syariat Islam. Karena tradisi kupatan ini menjadi simbol atas pengakuan kesalahan dan kekurangan serta mengimplementasikan kegiatan yang baik. Ya, dimaksud dari mengimplementasikan dari hal yang baik yaitu seperti berkumpul dengan keluarga dan masyarakat sekitar yang bertujuan untuk menjadi tempat mempererat silaturahmi dan berbagi kepada sesama. Baik, jawabannya sangat keren nih dari teman-teman. Nah, penjelasan udah, terus contoh-contoh juga udah, terus kan dari kalian udah punya pendapat masing-masing ya kan. Nah, barangkali ada yang kurang jelas atau ada yang kurang dimengerti sama dari masing-masing kelompok narasumber. Sekarang kita bakalan buka sesi tanya jawab. Bisa dari kelompok 1 menanyakan topik yang dibahas oleh kelompok 2. Kelompok 2 bisa tanya kelompok 3 dan sebaliknya.
Oke. Dari kelompok kami sendiri ingin bertanya kepada kelompok narasumber 1. Apakah kalian masih sering mengikuti kegiatan tersebut? Karena kegiatan ini biasanya dilakukan oleh para tetua-tetua atau orang tua. Kalau dari saya sendiri sih, setiap tahunnya saya sering mengikuti. Setiap tahunnya itu pasti akan ada itu namanya sedekah bumi. Sedekah bumi itu kan tradisi ya. Sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda, kalau itu positif, kenapa kita tidak lanjutkan saja? Kan tujuannya itu untuk bersyukur kepada Tuhan. Menurut saya itu patut untuk kita lestarikan, karena sebagai generasi muda kita juga harus menjaga kebudayaan yang sudah diwariskan oleh para leluhur dan tetua-tetua kita. Terima kasih. Baik. Wah, seru banget nih obrolan topik kita pada kali ini. Oke, sekarang kita masuk di sesi selanjutnya, yaitu kesimpulan. Dapat saya sebutkan bahwa kebudayaan Islam di Indonesia itu sangat beraneka ragam. Dalam Islam ada 2 aspek, di antaranya dari segi agama dan kebudayaan. Dalam aspek tersebut mempunyai pandangan yang berbeda-beda dan tidak dapat dipisahkan. Agama menjadi simbol ketaatan kepada Tuhan dan kebudayaan sebagai simbol manusia dapat hidup di lingkungannya. Nah, kita sebagai generasi muda harus melestarikan dan menghormati kebudayaan yang ada di Indonesia ini, yang tentunya juga harus sesuai dengan syariat Islam. Demikian bincang-bincang kami mengenai kebudayaan Islam di Indonesia. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.